What's up guys, balik lagi sama Aldos Fitness. Dan hari ini gue bakal bikin Q&A. Jadi welcome di Q&A pertama gue bakal jawabin semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi kemarin gue udah bikin story di Instagram tentang pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi kalian input aja semua di sana. Dan ternyata turned out lumayan banyak yang ngisi. Jadi gue cukup happy lah karena kalian sudah berpartisipasi. Jadi buat kalian yang belum berpartisipasi, ditunggu aja Q&A berikutnya. Jangan lupa follow Instagram gue, Aldos Fitness. Di sana banyak banget konten-konten yang gue sampaikan. Biar kalian gak ketinggalan berita-berita terpenting, terupdate. Jadi kalian follow gue aja di Instagram karena gue selalu update di sana. Nah, jadi udah banyak banget yang berpartisipasi kemarin dan gue bakal pilih beberapa pertanyaan. Gak semuanya tentang fitness, tapi mayoritas tetap tentang fitness. Jadi langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama. Nah, ini ada pertanyaan dari Fardian R __. Nah, tinggi dan berat badan sekarang berapa bro? Jadi ini pertanyaan yang common banget. Gue juga udah masukin semuanya di highlights FAQ gue di Instagram. Pertanyaan-pertanyaan yang general banget kayak gini. Jadi tinggi gue itu adalah 175 cm. Gue gak tahu sih, terakhir gue ngukur kayaknya 172. Tapi kata teman-teman gue sih gue 175 ya. Jadi 175, terus berat badannya sekarang 76,5 kg. Untuk body fat gak tahu, karena gue gak pernah ngukur. Yang penting di kaca bagus aja. Lanjut, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari... Oh, ini nggak ada namanya, ini dari komen Instagram, gue lupa masukin namanya. Workout rutinnya dong apa aja kalau di gym atau rumah biar bisa dapat badan segitu. Terus muscle sekarang berapa persen dari total weight tanpa fat? Soalnya gue fat 9% tapi masih belum se-well shape itu. Nah, jadi gue jawab dulu yang pertanyaan. Workout rutin semuanya gue mayoritas di gym. Gue pernah juga latihan di rumah, tapi di rumah gue nggak pernah pakai program, gue main asal-asal aja. Tapi bisa juga kalau misalnya kalian mau latihan di rumah itu bisa banget. Tapi hasilnya memang bakal lebih maksimal kalau misalnya lu latihan di gym pakai beban. Karena progressive overload-nya jauh lebih gampang dibandingkan body weight training. Dan lu bisa nargetin muscle-nya tuh lebih gampang juga. Karena kalau body weight training tuh kebanyakan compound exercise. Dan lu tuh sulit untuk targetin satu muscle tertentu. Jadi gue saranin kalau misalnya emang lu mau jadi, kalau misalnya lu mau grow banget, mau punya badan yang bulky, yang gede gitu ya, yang berotot, lu bagusnya sih menurut gue di gym aja. Karena di gym jauh lebih gampang daripada lu latihan sendiri di rumah. Dan lu bisa dapat panduan, dapat guidance lah pokoknya kalau di gym. Kalau di rumah lu bakal lebih susah sendiri, lu semuanya harus serba sendiri. Kecuali kalau misalnya lu punya komunitas calisthenics gitu ya, misalnya body weight training kayak gitu, oke banget juga. Mending daripada nggak ada sama sekali. Nah, terus ini pertanyaan berikutnya dari dia adalah muscle sekarang berapa persen dari total weight? Ini gue nggak pernah ngukur juga karena memang alat-alat seperti misalnya gue sebut mereknya, merek Tanita, timbangannya itu nggak ada yang akurat karena bisa aja gue hari ini timbang misalnya fat gue 15%, terus tiba-tiba besok gue timbang fat gue 20%. Nah, kayak gitu bisa aja. Jadi menurut gue nggak akurat lah begini-beginian. Jadi lu yang penting fokus aja sama kaca, yang penting lu ngeliat ada progres dari kaca. Kalau bisa sih menurut gue paling bagus tuh lu ambil progress pic. Jadi gue biasanya selalu ambil progress pic, foto gitu, foto sendiri di kaca. Itu biasanya seminggu sekali, terus fotonya itu lu di tempat yang sama terus, lightingnya sama, terus lu nggak nge-flex atau misalnya nge-flex terserah lu, yang penting konsisten aja. Nah, dari situ lu baru bisa lihat progress lu. Nah, terus ini dia katanya fatnya 9% tapi belum bisa se-well shape itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang fat 9% tuh bener-bener kecil banget dan itu harusnya udah rip banget ya, udah kayak semuanya garis-garisnya udah kelihatan, serat-seratnya semuanya udah kelihatan, tapi dia nggak bisa se-well shape itu. Nah, ini bisa disebut juga itu muscle-nya itu adalah underdeveloped. Misalnya kayak gue dulu, gue foto gue dulu, nih gue cantumin di sini, foto gue dulu, nih gue body fat rendah banget, mungkin bisa dibilang di bawah sekitar 12% gitu lah ya. Tapi kalau dibandingin sama badan gue yang sekarang, yang 15% tuh jauh lebih kering kelihatannya badan yang sekarang. Itu karena lu punya muscle yang bisa ditunjukin. Jadi dengan muscle mass lebih tinggi, tapi body fat lebih tinggi, itu bakal lebih kelihatan dibandingkan lu body fat rendah, muscle mass-nya rendah. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah muscle mass-nya. Jadi kenapa ototnya nggak kelihatan itu karena muscle mass-nya masih rendah. Jadi simpelnya seperti itu aja jawabannya. Oke, thank you pertanyaannya. Next aja kita lanjut. Ini dari X Danindra. Ini dari komen Instagram gue ya, dari post gue. Bang, pernah cabut gigi nggak? Nggak pernah. Untungnya nggak pernah ya. Karena ini gigi gue juga baru tumbuh nih, gigi apa namanya? Graham ya kalau nggak salah, yang paling terakhir nih. Baru tumbuh 4-4-nya. Dan sakit gigi aja, tapi untungnya nggak perlu dicabut. Alhamdulillah. Next, pertanyaan berikutnya dari Voice Fair. Lu anti alkohol nggak, Dok? Gua lumayan cukup anti alkohol, tapi gua masih pernah minum. Tapi itu juga kalau iseng-iseng aja, kalau misalnya ada selebrasi atau ada acara apapun. Jadi nggak rutin lah gitu ya, bisa dibilang nggak rutin minum. Dan gue juga nggak terlalu suka sama bau alkohol, dan alkohol itu bener-bener ngerusak badan banget. Apalagi progress bodybuilding itu juga sangat-sangat berpengaruh dari alkohol. Jadi gue jarang banget lah, hampir nggak pernah bisa bilang. Terus ini pertanyaan berikutnya dari Kakak Jo 03. Gym malam masih efektifkah buat kesehatan mengingat kadang nggak bisa gym pagi atau siang-siang?
Nah ini gue pernah baca juga ada studinya ini dari tentang latihan waktunya itu paling bagus kapan, pagi, siang, atau malam. Dan ternyata turns out mayoritas orang-orang itu gainsnya itu paling banyak pada saat gym malam. Kenapa malam? Karena pada saat malam flexibility lu itu jauh lebih tinggi, lu lebih fleksibel, terus lu juga lebih punya energi karena makanan-makanan yang lu makan dari pagi sampai siang itu udah terakumulasi semua, akhirnya lu malam bisa gunain semuanya. Tapi kalau misalnya lu gym pagi, mungkin untuk beberapa orang ada yang nggak bisa gym pagi karena nggak makan ya, atau makanannya baru sedikit jadi nggak ada tenaganya. Atau gym siang itu juga mungkin seperti itu. Gue lupa jurnalnya, tapi ntar lu bisa cari sendiri tentang efektivitas dari waktu latihan lu. Tapi overall emang during evening time nih, jadi mulai sore, mulai malam itu lebih mayoritas orang tuh lebih bertenaga dibandingkan pagi atau siang. Tapi lu juga jangan terpaku sama studi ini aja. Jadi gue saranin untuk pilih waktu yang lu paling nyaman lah. Jadi lu nggak perlu ngikut-ngikutin orang, ngikut-ngikutin studi, tapi lu misalnya lu nggak nyaman gitu. Jadi kalau bisa menurut gue lu cari waktu yang paling nyaman aja buat lu, paling convenient. Jadi nggak perlu dipaksa-paksain gym malam gitu. Karena setiap orang itu beda-beda. Fitness itu bener-bener subjektif banget. Setiap orang itu punya respon badan yang beda-beda dan ya gitulah. Oh ya, ini shout out Supplement Factory. Sekarang gue atlet Supplement Factory. Apa nih? Dari Supplement Factory. Mantap. Beda. Bukan ini. Isinya beda. Ini dari Supplement Factory, bro. Oh, jadi gue dapet paket dari Supplement Factory. Sponsor suplemen. Mari kita buka aja, kita langsung unboxing ya. Nih, paketnya gede banget. Ini dia suplemen lagi. Terus ada ini Vapor Max. Terakhir Extend Vanilla. Thank you Supplement Factory. Pertanyaan berikutnya dari Frankie Darmawan. Ini adalah seberapa efektifkah melakukan salt loading sebelum latihan? Katanya berfungsi seperti pre-workout juga dengan konsumsi 3 gram. Nah sebenarnya gue nggak pernah juga ini ngalamin yang namanya salt loading, tapi biasanya kalau dari experience gue ya, gue kalau makan makanan yang asin-asin sebelum workout itu pasti ngepamnya jauh lebih gila banget. Terus juga jauh lebih keringetan karena salt itu kan ngikat air, jadi pada saat latihan dengan tingkat kondisi salt yang tinggi, lu bakal ngeluarin air lebih banyak. Nah basically seperti itu, tapi untuk gains jangka panjang itu nggak terlalu berpengaruh banget. Mungkin itu cuma pump sementara aja sih. Nah, jadi tadi yang tentang salt, garam itu nggak lebih bagus dari pre-workout. Nggak bisa memberikan efek yang sama kayak pre-workout. Jadi tetap aja pre-workout itu lebih bagus jauh daripada garam. Karena ada ingredient bahan baku yang nggak ada di garam. Contohnya misalnya kayak beta-alanin. Jadi nggak bisa cuma dengan konsumsi garam, lu bisa sama-samain garam itu kayak pre-workout. Pertanyaan berikutnya dari Leon K. Cool ___. Bang, gimana caranya ngitung makanan yang benar? Misalnya kan saya masak dada ayam 100 gram, terus setelah digoreng otomatis berat dada ayamnya jadi beda. Terus kalau mau dihitung aplikasinya, berat makanan yang dimasukin udah dimasak atau sebelum? Nah, kalau ini gue saranin untuk sebelum. Karena pada saat lu masak, lu nggak tahu lu mau pakai bumbu apa. Terus lu nggak tahu lu misalnya ada pakai saus-sausan apa. Nah, ini bikin beratnya itu jadi bias gitu, jadi salah. Jadi menurut gue paling aman sih kalau lu mau, lu ngitung semuanya tuh mentah. Biasanya sih kalau gue, preferensi gue selalu ngitung semuanya mentah. Dari minyak, misalnya dari bumbu, dari dada ayamnya, semuanya dari mentah. Tapi kalau misalnya lu lebih prefer untuk yang matang itu juga nggak apa-apa. Tapi di aplikasi tracking kalorinya itu juga harus pilih makanan yang matang. Jadi ada pilihan makanan yang matang dan ada pilihan makanan yang mentah. Lu pilih aja sesuai dengan yang lu masak. Berikutnya dari Pengkuaria. Rekomendasi whey bang. Ini rekomendasi whey. Menurut gua semua whey itu sama aja. Bahkan whey concentrate, whey isolate, whey hydro itu semuanya sama aja kurang lebih. Cuma beda-beda dikit doang. Tapi emang kalau kasein itu lebih bagus. Jadi untuk rekomendasi gua, mungkin gua cuma bisa kasih rekomendasi berdasarkan rasa aja ya. Kalau rasa gue sih paling suka itu ISO-HD. Itu bener-bener gila banget rasanya ISO-HD. Enaknya bener-bener gila lah, terus wangi banget lah baunya flavornya itu tuh enak banget. Jadi kalau misalnya lu mau cari whey, nggak perlu SSD juga nggak apa-apa, lu bisa cari semuanya di Supplement Factory. Jadi gua masukin Instagramnya tadi di Supplement Factory, lu bisa cari di situ, lu bilang aja lu dari Aldo Das Fitness. Ntar dia bakal kasih rekomendasi, lu bisa juga konsul di sana. Pertanyaan berikutnya dari Rely Our Base. Nah ini jadi dia nanya pengalaman reverse diet. Nah pengalaman reverse diet gua, jadi reverse diet itu sebenarnya buat kalian yang belum tahu, itu adalah pada saat lu akhir diet,
lu ngelakuin namanya reverse diet, lu naikin kalori pelan-pelan, balik ke maintenance. Jadi naikin kalorinya terus pelan-pelan ya, jadi nggak boleh langsung loncat ke maintenance gitu. Kecuali misalnya lu mini cut atau lu cutting dalam jangka pendek, nah itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lu cutting dalam jangka panjang, misalnya kayak jalan 1 bulan lah, itu udah harus reverse diet karena metabolisme lu tuh udah rusak. Ini reverse diet menurut gue tuh sangat sulit, karena pada saat lu di akhir cutting, lu pasti tuh mentalnya tuh udah kacau banget lah, lu pasti udah craving aneh-aneh, udah pengen makan banyak, dan lu harus ngontrol diri lu untuk naikin kalori pelan-pelan. Nah itu merupakan salah satu hal yang sangat sulit untuk dilakuin. Jadi menurut gua pada saat lu cutting, yang sulit dilakuin itu bukan pada saat lu dietnya, tapi pada saat lu setelah dietnya. Gimana caranya lu bisa nahan diri lu biar lu nggak rebound ke posisi lu sebelumnya atau bahkan lebih parah gitu. Jadi reverse ini bener-bener perlu belajar banget, dan belajarnya ini perlu jangka panjang, lu perlu ngalamin sendiri, nggak bisa cuman sekali belajar terus lu praktekin langsung bisa. Nah nggak bisa gitu. Gue udah praktekin ini reverse diet tuh kurang lebih udah mungkin 5-10 kali, mungkin udah sering banget lah selama cutting ini, dan gue banyak gagalnya juga. Pada saat akhir cutting gue udah planning banget nih naikin kalori pelan-pelan 100 kalori per minggu, tapi totonya pada saat gue akhir cutting dibeliin pizza lah, dibeliin ayam tuh nggak bisa nahan gitu, jadi langsung makan banyak lagi terus jadi balik lagi itu badannya, body fatnya cepet banget naiknya. Nah tapi untuk saat ini, untuk di posisi sekarang ini, gue udah mulai bisa nahan diri, dan gue cutting gue sekarang udah santai banget, jadi mentalnya nggak terlalu gimana-gimana banget, dan metabolismenya juga nggak terlalu rusak banget, dan jadi cravingnya juga nggak terlalu banyak gitu, jadi udah bisa banget untuk naikin kalori pelan-pelan. Tapi ini lu butuh praktis aja sih sebenarnya, nggak bisa hanya dalam jangka pendek, mungkin dalam 1 tahun gitu mungkin lu udah bisa lah, udah jago lah untuk reverse diet. Tapi kalau misalnya lu sekali coba aja udah bisa, wah hebat banget. Applause man. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari @win.lim_____. Cowok muscle yang banyak konsumsi protein nafsu untuk melakukan hubungan seks atau masturbate gede, bener nggak? Bisa jadi bener, bisa jadi enggak sih. Karena tergantung sih sebenarnya. Kalau misalnya lu lagi competition prep gitu ya, dari low body fat banget, body fatnya rendah banget, misalnya kayak 6%, 7% itu kan rendah banget tuh, yang dari sampai garis-garis semua, sampai urat-urat semua, itu lu nggak bakal punya sex drive sama sekali. Lu bakal, testosteron lu tuh bakal low banget karena body fat yang rendah. Tapi kalau misalnya lu lagi masa-masa off season gitu ya, misalnya kalau bodybuilder off season tuh lagi bulking gitu ya, setelah kompetisi biasanya mereka bulking. Nah itu pada saat testosteron lu tuh memuncak banget. Nah itu pada saat itu testosteron lu bakal memuncak banget, dan itu mungkin bisa dibilang nafsu lu tuh bakal tinggi banget karena testosteron lu tinggi. Jadi ini jawabannya bisa benar, bisa juga salah. Nah jadi untuk lu memaintain level testosteron yang sehat itu biasanya disaranin itu lu untuk stay di sekitar 15% body fat. Nah, jadi di sekitar segitu testosteron lu itu biasa lebih maksimal. Tapi ini nggak berlaku untuk semua orang ya. Jadi ada juga beberapa orang yang body fatnya bisa 8% sampai 10% terus setiap tahunnya, setiap harinya, tapi testosteron levelnya masih tinggi. Jadi tergantung genetik lagi, balik masing-masing. Tapi untuk mayoritas orang biasa stay di 15% itu udah sehat gitu. Udah bisa dikonsider sehat. Pertanyaan berikutnya dari PT_Andika_V. Kak Aldo mau nanya, mitos mengenai gym di masa pertumbuhan itu bener nggak? Takut nggak tinggi nih kak. Jadi ini mitos. Gue udah pernah bahas di video gue sebelumnya. Lu bisa langsung cek aja di sini. Pertanyaan berikutnya dari Roy_MRK. Pengen ngulang masa lalu nggak bang? Kalau gue pengen ngulang masa lalu, mungkin cuma satu doang yang pengen gue ulang adalah gue kalau bisa mulai latihan, mulai fitness itu dari SD lah kalau bisa. Tapi untuk hal-hal lain mungkin kayaknya sih enggak, karena what's done is done man. Jadi semua yang udah terjadi itu pasti ada positifnya juga untuk diri gue sendiri, walaupun hal itu nggak enak gitu ya, nggak enak di experience, tapi mungkin pasti ada positifnya juga buat diri gue sendiri, dan gue nggak bakal mengulang hal-hal seperti itulah. Jadi itu aja, jadi jangan regret, jangan menyesal terhadap masa lalu gitu, jadi lu syukuri aja apa yang ada gitu. Yang sudah terjadi, syukurin aja. Berikutnya pertanyaan dari Davino_81. Biasa tidur jam berapa sampai jam berapa kok? Nah ini lagi zaman-zaman COVID-19 ya, lagi zaman-zaman PSBB, pasti nggak banyak kerjaan, dan kerjanya di rumah doang, paling main game, terus nontonin video, nontonin drama Korea gitu-gitu kan. Nah paling gue tidur untuk saat ini cukup malam, sekitar jam 1, jam 2. Dan bangunnya biasa ya sekitar jam 10 lah. Karena gue masih jaga juga quality sleep, tidur selama 8-10 jam sehari, itu udah oke banget. Jadi nggak peduli lu mau tidur jam berapapun, yang penting lu incar 8-10 jam sehari, itu udah oke banget. Berikutnya, ada pertanyaan dari Mas_JII_injection. Bang, udah punya anak berapa? Gila, muka gue emang udah kayak muka om-om yang udah punya anak apa? Belum ada pak, saya masih jomblo, single.
Oke, beres. Jadi itu aja semua pertanyaannya hari ini. Karena ini pertanyaan banyak banget, jadi gue bagi menjadi 2 part. Jadi ntar ada part 2 berikutnya, kalian bisa nonton ntar. Gue bakal upload lagi berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and also stay dedicated for life. Again.